Talk to me. Kalori dari makanan, padahal dari minuman juga bisa besar. Gitu. Kalau yang dari makanan sih sebenarnya makan 3 kali sehari, nasi lauk pauk sayur masih bisa kok, bisa kurus maksudnya. Yang bikin kita gemuk itu yang makanan kecil-kecil yang tidak mengenyangkan. This is Life as Mahasiswa Gizi bersama saya Hania Rafifa as our podcast host today. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Ya tentunya senang banget ya balik lagi bareng Hani di sini masih di podcast seru segelintir edukasi remaja dan upaya dalam menghadapi tantangan gizi. Nah hari ini Hani balik lagi ya tentunya untuk membersamai kalian di podcast seru. Dan hari ini Hani seperti biasa nih akan mengajak kalian berbincang seru tentunya membahas informasi-informasi yang informatif. Dan kalau zaman sekarang nih ya teman-teman, pasti kalau tren yang sedang seliweran tentunya di media sosial itu pasti ya tentang target untuk mendapatkan body goals atau pengen punya badan yang slim gitu ya. Nah hari ini Hani bakal ngajak kalian tentunya akan ngebahas seputar informasi-informasi mengenai tren body goals. Dan hari ini Hani gak sendiri nih, karena hari ini Hani bakal ditemenin sama guest star kita yang luar biasa ya. Mungkin kalau kalian udah gak sabar langsung aja kita sapa kali ya. Halo, ada siapa di sini bareng Hani? Halo semuanya, kenalin aku Feby, mahasiswa gizi semester 6 di Universitas Sriwijaya. Halo, aku Aisyah Syaherunisa, mahasiswa gizi semester 6 Universitas Sriwijaya. Oke, jadi hari ini Hani udah ditemenin langsung ya sama calon-calon ahli gizi tentunya dari kakak-kakak semester 6 Universitas Sriwijaya. Nah Kak Ais, Kak Feby, hari ini tentunya kita bakal berbincang seru ya tentunya di podcast seru hari ini. Dan hari ini kita edisi akan membahas mengenai mencapai body goals ala Gen Z nih Kak Feby, Kak Ais. Nah mungkin boleh deh ya Hani tanya sama Kak Feby sama Kak Ais nih, kira-kira gimana sih pandangan Kak Ais sama Kak Feby mengenai tren-tren body goals sekarang yang sedang banyak dilakukan ya atau dicapai oleh Gen Z terkhususnya remaja-remaja awal saat ini? Kalau menurut aku, body goals yang sebenarnya itu tuh merupakan pencapaian terhadap keinginan atau kebutuhan individu masing-masing nih. Tapi tren-tren yang seliweran di sosmed sekarang itu tuh kayaknya agak salah paham ya, karena body goals yang dimaksudkan di sini itu lebih ke bentuk badan yang ideal, yang slim gitu. Oke. Iya, aku juga sependapat sih sama Feby. Tapi kan sekarang orang awam menganggapnya body goals itu kan yang slim, yang langsing. Kayak artis-artis sekarang kan pada mau ngejar body goals yang kayak langsing gitu kan. Padahal itu belum tentu nih itu udah sesuai atau belum, ideal atau belum sesuai dengan tubuhnya gitu. Oke. Nah, jadi kalau di tren-tren sekarang nih ya, Kak Feby, Kak Ais, banyak banget nih remaja-remaja ataupun Gen Z yang melakukan yang namanya ini body goals tuh dengan cara-cara yang pengennya instan gitu. Jadi mereka kalau ngeliat review-review di sosmed ya, terkhususnya di TikTok, di Instagram, oh ini ada influencer nih yang pakai suplemen ini, yang pakai obat-obatan ini, atau pakai milkshake ini nih, oh bisa nih secara instan dapetin body goals. Nah kira-kira gimana sih menurut kalian dengan mencapai body goals menggunakan suplemen, obat-obatan yang dapat menghasilkan body goals secara instan itu gimana? Kalau menurut aku itu udah nggak sehat sih masuk kategorinya. Apalagi kalau udah konsumsi suplemen-suplemen atau obat-obatan sejenis pelangsing lah atau peninggi gitu kan udah apa ya, nggak sehat dan pastinya kan bakal nyebabin akibat-akibat yang nggak baik buat tubuh dalam jangka panjang gitu kan ke depannya. Iya bener banget sih kata Kak Hani tadi kan, kayak generasi kita ini mudah terpengaruh ya sama influencer-influencer kayak gitu, dari endorsement gitu kan. Kayak kita nyebutnya sekarang tuh kayak generasi FOMO gitu kan. Nah, jadi kayak gimana ya, sebenarnya itu nggak bagus juga sih buat kita kan, pengaruhnya tuh nggak bagus untuk tubuh kita kalau misal kita emang ngikutin konsumsi suplemen. Atau sekarang yang paling tren itu ada yang minuman serbuk yang ternyata obat pencahar. Waduh, gitu. serem banget ya. Iya. Jadi memang nih Gen Z sekarang tuh paling tren sama atau paling suka ikutin sama yang namanya tren-tren yang bisa membuat mereka FOMO gitu ya. Jadi apapun tren yang terbaru mereka coba gitu ya. Sekali lihat review-review udahlah coba nih instan ya gitu ya. Oke, nah tadi juga udah di-mention nih sama Kak Feby sama Kak Ais mengenai dampak jangka panjang dari melakukan atau mengonsumsi suplemen-suplemen yang dapat menghasilkan hasil secara instan. Itu gimana sih jangka panjang yang dimaksud?
Jangka panjang yang dimaksud ini kayak bisa gangguan makan nih kan. Kayak kalau pengen yang instan gitu kan, jadinya kita kan berusaha buat ngelakuin segala cara nih, kayak yang dimention Ai sebelumnya kan. Generasi FOMO ini kan pasti tentunya bakal ngelakuin apa aja sih biar punya body goals yang sesuai standar kecantikan masyarakat lah gitu kan. Gangguan makannya kayak anoreksia gitu kan, jadi takut buat makan gitu tuh, karena kalau makan nih takutnya aduh jadi gendut, naik dikit gendut ngerasanya gitu kan. Atau bulimia nih kayak makannya banyak tapi tuh dimuntahin lagi gitu. Terus bisa juga nyebabin gangguan-gangguan hormonal nih, apalagi buat cewek-cewek ini bahaya banget nih. Kayak kalau kalian kalau teman-teman pernah dengar nih kayak K-pop idol itu kan banyak banget nih yang cerita selama masa training itu kan dituntut buat ngejaga berat badannya, malah jadinya siklus menstruasinya itu jadi nggak lancar gitu kan. Itu kan bahaya banget ya buat cewek-cewek. Oke, jadi tadi selain mengganggu kesehatan tubuh gitu ya, terutama di pencernaan, kemudian untuk cewek-cewek kaum hawa ini khususnya ya pasti mengganggu sistem reproduksinya ya. Kemudian nih kalau yang suka Hani dengar nih Kak Feby, Kak Ais, kalau udah kayak mengarah ke anoreksia ya, bulimia, itu dampaknya juga akan ke kesehatan mental. Itu kira-kira benar nggak? Oke, iya bener Kak Hania. Jadi kan kalau anoreksia kan kita nggak mau makan banyak kan. Jadi kalau kita makan kita jadi muntahin lagi kayak gitu kan. Jadi dampaknya itu bisa ke pikiran kita sendiri. Aduh, gue mau makan nggak ya gitu kan. Nanti kalau aku makan banyak nanti aku jadi gendut. Aku takut nanti jadi banyak lemak di tubuh aku. Nah itulah yang berdampak gitu loh. Makanya kita tuh harus menguasai yang namanya gizi seimbang gitu loh. Jadi kita tahu nih dasar-dasar dari makanan tuh apa yang harus dikonsumsi. Kalau kita udah tahu dasar-dasar itu kan kita bisa terhindar dari yang namanya takut makan, nggak mau makan, atau makan yang terlalu banyak gitu Kak Hani. Oke, jadi ya teman-teman ya, kalau kita lagi ngelakuin diet ya atau menerapkan diet di sehari-hari kita untuk mendapatkan target body goals ini tadi, selain seliweran informasi-informasi di medsos, kita juga harus paham ya sebenarnya ya tentang gizi seimbang. Kemudian juga mungkin teman-teman tuh harus cari tahu dulu deh diet itu apa gitu ya. Jadi apa yang dilakukan, step yang akan dilakukan itu akan sesuai gitu ya. Nah, tadi kita udah ngebahas diet nih ya, Kak Feby, Kak Ais. Kira-kira nih kalau misalnya orang yang ingin mencapai target body goals secara instan, mereka kan suka ngelakuin diet apa aja gitu ya. Termasuk nih kalau mereka mengonsumsi suplemen, obat-obatan. Kadang nih ada nih berita atau iklan yang bilang cukup minum milkshake di pagi hari udah kenyang sampai malam gitu kan ya. Itu kira-kira menurut kalian gimana tuh? Itu udah termasuk ke diet ekstrim atau bagaimana? Oke, jadi kalau menurut aku sih kan yang disebut Kak Hadi tadi kan kayak protein shake ya kan. Nah, itu sebenarnya ada penelitiannya udah kan. Mungkin kakak di sini udah tahu kan penelitiannya terkait protein shake ini bisa ke pengaruhnya ke tubuh kita, termasuk ginjal kita sendiri. Nah, gitu. Jadi konsumsi suplemen, protein shake itu sebenarnya cuma makanan tambahan. Nah, jadi makanan kebutuhan kita yang memang harus kita makan itu ya makanan-makanan yang bergizi seimbang gitu loh, yang mengandung karbohidrat, protein, whole food gitu. Food, makanan yang benar-benar bisa kita makan, nggak dalam bentuk suplemen atau protein shake gitu. Gimana Kak Feby, ada pendapat lain? Iya sama sih, kayak jadi sebenarnya kita simpelnya aja tuh cukup ngejaga makannya kita, kayak you are what you eat gitu loh. Bener banget tuh. Gitu aja sih. Oke, jadi boleh ya mengonsumsi suplemen, obat-obatan, milkshake, tapi memang tidak sebagai makanan utama kita gitu ya, suplemen utama kita. Nah, jadi teman-teman sekarang nih buat kalian yang sedang mengonsumsi suplemen-suplemen ataupun asupan-asupan tambahan seperti milkshake, obat-obatan, itu juga harus dikonsultasikan terlebih dahulu ya kepada ahli gizinya, takutnya nanti berdampak kepada risiko masalah kesehatan yang berdampak jangka panjang tadi gitu. Nah, kira-kira dari Kak Ais, Kak Feby ada nggak sih rekomendasi-rekomendasi atau tips-tips nih olahraga ataupun cara mengatur pola hidup yang baik untuk mendapatkan body goals yang tepat dan sehat untuk tubuh kita? Ada yang namanya pedoman gizi seimbang gitu kayak cukup ya asupan makannya dibenerin gitu kan, jajan junk foodnya itu dikurangin pastinya kan.
Terus juga olahraga deh nih, olahraga minimal banget nih 30 menit tuh, jalan aja ke sekitar rumah gitu kan, itu kan udah lumayan sehat. Atau kalau buat kaum FOMO nih, kaum FOMO tadi yang mager buat keluar rumah gitu kan, bisa ngelakuin olahraga yang simpel-simpel aja di rumah gitu, yang happy lah pokoknya. Yoga itu kan bisa dilakuin di rumah tuh, tinggal setel YouTube aja gitu kan bisa tuh, simple. Atau kalau mau yang ramean nih di luar kayak yang lagi tren kan, ada yang namanya Pound Fit, itu kan kayak happy banget kan, pasti ketemu orang-orang baru juga, lingkungan yang lebih suportif. Itu juga perlu banget sih dari lingkungan, kayak orang-orang sekitar yang toxic, yang nyuruh yang nge-set standar kecantikan nih, itu udah sih cut off aja sih itu. Pound Fit itu kan seru ya, asik ya. Dan sekarang ini kan Pound Fit juga menjadi salah satu olahraga yang sedang tren ya di media sosial. Nah, buat kalian yang kamu FOMO boleh banget dicoba ya. Nah, Kak Ais, Kak Feby, tadi kita udah ngebahas beberapa bahasan untuk cara-cara atau target nih untuk mendapatkan target body goals yang maksimal, tentunya untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Kira-kira ada nggak sih cara-cara dari kalian nih sebagai calon ahli gizi, gimana sih cara kita dapat memantau bahwasanya body goals atau upaya yang udah kita lakukan untuk mendapatkan target tadi itu udah maksimal? Jadi udahlah, jangan terlalu ekstrim lah kalau diet gitu, ada nggak sih? Oke, kalau dari aku sih kayaknya kita saat menjalani diet ya, kita paham dulu nih dari kita, kebutuhan kita tuh apa, kebutuhan untuk makanan kita tuh apa gitu. Kemudian kalau sudah menjalani diet itu, kita bisa mulai dengan buat jurnal mungkin untuk mencatat perkembangan kita. Kalau mau menurunkan berat badan, kita catat penurunan berat badan kita, aktivitas fisik kita, makanan kita konsumsi sehari-hari kayak gitu. Kalau mau naikin badan, begitu pula sama aja kayak gitu kan, kita catat juga kenaikan berat badan kita gitu. Kalau dari aku juga perlu banget sih buat nyari partner yang sama-sama pengen gapai body goals gitu kan, jadi kayak ya bisa saling remind gitu. Benar. Oke, nah itu tadi ya cara-cara dari calon ahli gizi kita ya, buat kalian yang mau dapetin target body goals atau mau dapetin body yang slim ya, itu boleh dicoba tuh. Nah, mungkin ini the last question dari podcast kita hari ini. Kira-kira dari Kak Feby sama Kak Ais, ada nggak sih pesan-pesan untuk remaja-remaja ataupun Gen Z sekarang nih yang sedang melakukan upaya untuk mendapatkan body goals? Kalau dari aku sih jangan jadikan body goals itu tujuan utama gitu. Utamainlah kesehatan diri kamu sendiri gitu loh. Karena apa ya, kan kesehatan lebih penting gitu kan. Kalau misalnya kamu utamain kesehatan, body goals yang kamu pengen dan lain-lain itu bakal mengikuti gitu loh. Kayak jangan ngikutin standar kecantikan yang ada di masyarakat. Kayak kamu cantik di mata orang yang tepat. Waduh, masuk ya. Gimana kalau dari Kak Ais? Aku sependapat sama Feby sih, jadi kita kayak paham dulu nih apa sih kebutuhan kita sehari-hari gitu. Jangan sampai mengorbankan kesehatan kita untuk menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan begitu. Oke, itu tadi ya pesan-pesan dari Kak Ais dan juga Kak Feby untuk kalian nih Gen Z yang sedang melakukan atau menerapkan upaya-upaya untuk mendapatkan target body goals kalian. Nah, Kak Feby, Kak Ais, mungkin itu tadi dia ya episode podcast seru kita pada hari ini yang membahas mengenai mencapai body goals tentunya dengan diet yang benar dan tepat gitu ya. Dan buat teman-teman seru nih, buat kalian kita harus tetap aware terus, tetap menjaga ya pokoknya apa yang kita makan, apa yang kita terapkan dalam hidup kita, karena semua yang kita lakukan ini akan menentukan status kesehatan kita gitu ya, Kak Feby ya, Kak Ais. So buat kalian nih teman-teman, boleh nih mulai dari sekarang kita mulai jaga pola makan kita, kemudian juga boleh nih mencari informasi-informasi lebih lanjut ya mengenai pola makan yang baik, kemudian juga cara mengatur olahraga kita yang tepat. So inilah akhir pertemuan kita hari ini di podcast seru hari ini. Buat kalian terus pantengin ya channel kita, karena tentunya akan ada next episode yang akan membahas tema-tema seru lainnya. So, saya Hania Rafifa selaku podcast host hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. See you, bye-bye. Talk to me.